Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung elastisitas. Materi ini tentu adalah materi lanjutan dari konsep-konsep elastisitas yang pernah kita pelajari pada seri video sebelumnya. Baik ya, kita langsung mulai aja ke pokok pembahasan, yaitu bagaimana cara menghitung elastisitas. Sahabat Natagama Televisi, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan utama pada seri ini, yaitu bagaimana cara menghitung elastisitas, kita review kembali terlebih dahulu apa pengertian dari elastisitas. Elastisitas atau pemuluran adalah kepekaan terhadap penambahan atau pengurangan harga barang atau jasa yang diminta atau yang ditawarkan sebagai akibat adanya kenaikan atau penurunan harga barang tersebut. Artinya di sini nanti bagaimana pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Ketika harga mengalami perubahan, maka bagaimana jumlah barang yang diminta atau ditawarkan? Apakah akan berubah atau tidak? Berapa besaran perubahannya? Di mana di sini besar kecilnya pengaruh tersebut diukur dengan koefisien elastisitas. Nilai koefisien elastisitas itu akan positif jika kedua variabel bergerak searah. Bergerak searah itu maksudnya jika variabel A mengalami kenaikan, variabel B pun sama mengalami kenaikan. Pada materi sebelumnya kita pernah mempelajari tentang hukum penawaran, di mana menurut hukum penawaran, apabila harga barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan pula. Oleh karena itu nanti nilai koefisien elastisitas dari penawaran akan bernilai positif. Sebaliknya, nilai elastisitas itu akan negatif jika kedua variabel bergerak berlawanan arah. Yang satu naik, sementara variabel yang lainnya turun. Nah, ini berlaku untuk elastisitas permintaan. Di mana ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan mengalami penurunan. Oleh karena itu nanti nilai koefisien elastisitas dari permintaan itu akan bernilai negatif. Oke? Namun, ingat nih, namun nilai elastisitas hanya dilihat nilai mutlaknya. Sehingga meskipun nanti hasilnya secara matematik negatif, tetapi yang dilihat harga positifnya atau harga mutlaknya. Dan hasilnya diinterpretasikan sebagai berikut. Jika nanti nilai koefisien elastisitas permintaan atau ED ini singkatan dari elasticity of demand, atau elastisitas penawaran atau ES ini singkatan dari elasticity of supply, itu nanti kalau lebih kecil dari 1, maka sifat permintaan atau penawarannya itu bersifat inelastis. Dan jika ED atau ES itu lebih besar dari 1, maka ini bersifat elastis. Jika ED atau ES ini sama dengan 1, maka bersifat elastis uniter. Jika ED atau ES ini nanti hasilnya sama dengan 0, maka ini bersifat inelastis sempurna. Dan jika ED atau ES itu hasilnya sama dengan tidak terhingga, maka permintaan atau penawaran tersebut bersifat elastis sempurna. Apa itu maknanya inelastis, elastis uniter, atau inelastis sempurna dan elastis sempurna? Itu nanti ada di seri video yang lain. Pada video ini kita hanya fokus nanti bagaimana cara menghitung nilai koefisien elastisitas. Oke? Ada dua cara atau dua rumus untuk menghitung elastisitas. Yang pertama, itu digunakan jika harga dan kuantitas sebelum dan sesudah perubahan diketahui. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana menentukan elastisitas dari fungsi permintaan atau fungsi penawaran dengan turunan pertamanya. Jadi nanti kita akan belajar dua cara. Mari kita bedah satu per satu. Sahabat Natagama Televisi, kita
Kita akan mulai dari mempelajari rumus yang pertama. Rumus yang pertama ini digunakan jika harga dan kuantitas sebelum dan sesudah perubahan itu diketahui. Rumusnya sebagai berikut. ED ini elastisitas permintaan, yaitu sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Kemudian untuk elastisitas penawaran, ES itu sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Kalau kita perhatikan rumusnya di sini, maka untuk menghitung elastisitas permintaan ataupun penawaran, itu bisa kita gunakan rumus yang sama. Kemudian ada delta Q. Delta Q itu adalah perubahan atau dari Q2 dikurangi Q1. Nah, kemudian delta P ini artinya adalah perubahan harganya yang dicari dari P2 min P1. Ini perubahan harga barang. Nah, P1 itu apa? P1 itu artinya harga sebelum mengalami perubahan, P2 adalah harga setelah berubah. Kemudian Q1 adalah kuantitas sebelum mengalami perubahan. Q2 adalah kuantitas setelah berubah. Nah, baik ya, kita langsung ke contoh bagaimana menerapkan rumus ini. Contoh yang pertama, pada saat harga jeruk 5.000 per kilogram, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilogram. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilogram, permintaan akan jeruk menurun menjadi 600 kilogram. Tentukan besarnya koefisien elastisitas serta jenisnya. Kita akan selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1. Kita bisa menggunakan rumus ini karena baik harga maupun kuantitas barang sebelum dan sesudah mengalami perubahan bisa kita ketahui dari soal ini. Baik ya, akan kita selesaikan. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu P1-nya. P1 itu artinya harga sebelum mengalami perubahan. Maka P1-nya adalah 5.000 ini pada saat harga jeruk 5.000. Kemudian Q1 itu artinya kuantitas pada saat harga P1. Kuantitas pada saat harga P1 yaitu sebanyak 1.000 kg. Kemudian P2-nya, P2 itu artinya harga setelah mengalami perubahan. Ketika harga jeruk meningkat menjadi 7.000, nah maka ini P2-nya adalah 7.000. Q2-nya adalah kuantitas pada saat harga P2. Kuantitas saat harga P2 adalah 600 kg. Setelah itu, kita akan mencari delta P-nya. Delta P itu artinya selisih dari P2 ke P1. P2 dikurangi P1. P2-nya 7.000, P1-nya 5.000. Maka delta P-nya adalah 2.000. Kemudian delta Q-nya kita cari dari Q2 min Q1. 600 dikurangi 1.000, maka min 400. Selanjutnya, kita akan masukkan data ini ke dalam rumus. Maka ED sama dengan delta Q ya. Delta Q-nya di sini adalah min 400 dibagi dengan delta P. Delta P-nya adalah 2000. Kemudian dikali dengan P1. P1-nya adalah 5000. Nah, P1 5000 dibagi dengan Q1-nya 1000. Maka di sini hasilnya adalah min 1. Abaikan tanda minus. Seperti yang tadi saya terangkan di awal slide, dalam perhitungan koefisien elastisitas yang dipakai adalah angka mutlaknya. Maka di sini ED-nya itu sama dengan 1. Kalau ED sama dengan 1, maka jenis elastisitasnya termasuk elastis uniter. Contoh yang kedua, diketahui fungsi penawaran suatu barang, QS sama dengan 2P min 20. Apabila harga barang yang dijual mengalami perubahan dari Rp30 menjadi Rp50, tentukan nilai dan jenis elastisitas dari penawaran tersebut. Kita akan coba selesaikan model soal seperti ini dengan menggunakan rumus elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Dari soal ini, kita mengetahui fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 20. Kemudian P1-nya 30, P2-nya adalah 50. Nah, langkah yang pertama, kita cari terlebih dahulu Q1 dan Q2, agar nanti kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus ini. Ya, Q1-nya, untuk mencari Q1 ini,
kita substitusikan nilai P1 ini. Kita substitusikan nilai P1 ke dalam fungsi penawaran ini. Maka dari fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 20, kita masukkan nilai P1-nya di sini. QS sama dengan 2 dikalikan 30, ya, nilai P1 30 min 20. Maka Q1 di sini sama dengan 40. Selanjutnya, kita cari nilai Q2-nya. Caranya sama seperti kita mencari Q1 di sini. Kita substitusikan nilai P2 di sini yang 50 ke dalam fungsi penawaran di sini. Maka dari fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 20, kita substitusikan nilai P2 yang 50 ini. Sehingga menjadi QS sama dengan 2 kali 50 min 20. Q2 sama dengan 80. Nah, kita sudah memiliki data untuk menggunakan rumus ini. P1 sudah diketahui 30, P2 50, Q1 40, Q2 80. Maka kita akan mulai selesaikan nih dengan menggunakan rumus ini. Kita cari delta P-nya dulu. Delta P itu dicari dari P2 min P1. P2 50 dikurangi P1 30, maka di sini delta P adalah 20. Kemudian delta Q-nya kita cari dari Q2 80 dikurangi dengan Q1 40. Maka di sini 80 min 40, delta Q-nya adalah 40. Setelah itu langkah yang kedua, kita masukkan semua data ini ke dalam rumus elastisitas. ES sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Maka ES sama dengan delta Q-nya adalah 40, ya, 40 per delta P. Delta P-nya di sini adalah 20. Maka 40 per 20 dikali dengan P1. P1-nya berapa? P1-nya kita lihat di sini P1 30. Maka P1 30 per Q1. Per Q1 di sini. Q1-nya di sini adalah 40 dari sini nih. Q1 40. Maka 40 per 20 dikali 30 per 40 sama dengan 1,5. Karena nilainya 1,5, maka jenis elastisitas penawaran ini adalah penawaran yang elastis. Demikianlah contoh yang kedua dari penggunaan rumus elastisitas delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1. Kita bisa pula menyelesaikan model soal yang seperti ini dengan menggunakan rumus turunan pertama dari fungsi penawaran ini. Untuk itu, mari kita pelajari rumus yang kedua yang ada di slide berikutnya. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita akan belajar menentukan elastisitas dari fungsi permintaan atau fungsi penawaran dengan turunan pertamanya. Jika persamaan berbentuk fungsi P, maka menentukan elastisitasnya kita pergunakan rumus sebagai berikut. ED atau ES sama dengan 1 per turunan pertama dari harga dikalikan dengan P1 per Q1. Jika persamaannya berbentuk fungsi Q, maka menentukan elastisitasnya adalah ED atau ES sama dengan turunan pertama dari kuantitas atau dari Q dikalikan dengan P1 per Q1. Nah, baik, nanti agar lebih jelas kita perhatikan contoh yang saya berikan di slide berikutnya. Contoh yang pertama, diketahui fungsi penawaran Q sama dengan 120 plus 0,4 P. Apabila tingkat harga 300, tentukan nilai dan jenis elastisitasnya. Dari soal, kita mengetahui fungsi penawaran Q sama dengan 120 plus 0,4 P. Maka, turunan pertama dari kuantitas atau dari Q adalah 0,4. Turunan pertamanya adalah 0,4. Ini 0,4 ini. Maka, turunan pertama dari Q ini adalah 0,4. Kemudian, dari soal juga kita bisa menentukan kalau P1 itu adalah 300. Inilah nilai P1-nya, 300. Selanjutnya, kita akan selesaikan dengan rumus ES sama dengan turunan pertama dari kuantitas dikalikan dengan P1 per Q1. Ingat ya, kalau fungsi yang kita ketahui adalah fungsi kuantitas, ini kan fungsi kuantitas nih, Q sama dengan. Maka ini fungsi penawarannya berbentuk fungsi kuantitas. Karena fungsi penawarannya berbentuk fungsi kuantitas, rumus yang akan kita pakai adalah turunan pertama dari kuantitas ini dikalikan P1 per Q1. Nah, selanjutnya langkah yang pertama, kita akan substitusikan nilai P1 di sini. Nilai
nilai P1 yang 300 ini kita substitusikan ke dalam fungsi penawaran. Ini fungsi penawaran ini yang tujuannya untuk mencari nilai Q1. Maka dari fungsi penawaran 120 plus 0,4P, kita substitusikan angka 300 ini menjadi Q sama dengan 120 plus 0,4 kali 300. Maka Q sama dengan 120 plus 120, Q1 sama dengan 240. Semua data sudah kita miliki, tinggal kita selesaikan ke dalam rumus ini. ES sama dengan turunan pertama dari Q dikalikan dengan P1 per Q1. Maka ES sama dengan turunan pertama dari Q ini adalah 0,4 dikalikan dengan P1. P1-nya adalah 300, ya P1 300 dibagi dengan Q1. Q1-nya adalah 240. Hasilnya adalah 0,5. Karena elastisitas dari penawaran ini 0,5, maka penawaran ini memiliki jenis atau sifat penawaran yang inelastis. Contoh yang kedua, diketahui fungsi permintaan beras PD sama dengan 100 min setengah Q. Jika jumlah yang diminta berubah dari 20 menjadi 30 unit, tentukan nilai dan jenis elastisitasnya. Nah, dari soal kita mengetahui fungsi permintaan ini berbentuk PD sama dengan 100 min setengah Q. Maka turunan pertama dari P ini, turunan pertamanya adalah min setengah. Turunan pertama dari P adalah min setengah. Kemudian dari soal kita bisa mengetahui pula Q1-nya. Q1-nya di sini adalah 20. Selanjutnya kita akan selesaikan dengan rumus elastisitas permintaan sama dengan 1 per turunan pertama dari P dikalikan dengan P1 per Q1. Ingat, jangan sampai salah rumus ketika fungsinya berbentuk fungsi P, ya, ini fungsi permintaan itu berbentuk fungsi P nih, karena P sama dengan, maka rumusnya adalah 1 per turunan pertama dari P. Nah, selanjutnya ya, langkah yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai P1-nya, karena di rumus kan ada P1 di sini, P1 dan Q1. Q1 sudah diketahui 20, P1-nya belum diketahui, maka langkah yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai P1-nya. Caranya, kita substitusikan nilai Q1 ini. Nilai Q1 kita substitusikan ke dalam fungsi ini. Maka dari PD sama dengan 100 min setengah Q, kita masukkan nih nilai Q1 yang 20. Menjadi PD sama dengan 100 min setengah dikali 20. Maka PD sama dengan 100 min 10. P1 sama dengan 90. Sudah diketahui P1-nya, artinya semua data untuk menyelesaikan rumus ini sudah lengkap. Kita masukkan sekarang ke dalam rumus. Jadi langkah kedua kita selesaikan dengan rumus ini. 1 per turunan pertama dari P1 dikali P1 per Q1. 1 dibagi dengan turunan pertama dari P adalah min setengah. Maka 1 dibagi min setengah. Dikali dengan P1. P1-nya adalah 90 dari sini nih. P1 90. Dibagi dengan Q1. Ini dibagi dengan Q1. Q1-nya adalah di sini 20. Maka 90 dibagi 20. Ya, jadi 1 per min setengah dikali dengan 90 per 20. Hasilnya adalah min 9. Ingat ya, karena nilai koefisien itu yang dicari adalah angka mutlak, maka tanda min ini diabaikan. Sehingga di sini hasilnya ED, elastisitas permintaan itu sama dengan 9. Karena bernilai 9, berarti permintaan yang elastis. Demikianlah contoh yang kedua. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Sampai jumpa kembali pada seri video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.